Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lida Amelia Zuhdi dengan NIM 66612300129. Pada video kali ini saya akan menjelaskan analisis rencana strategis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang dimana analisis Renstra ini nantinya mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran dari Kemendikbudristek itu sendiri. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu ada analisis visi. Kemendikbudristek memiliki visi, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, dalam visi ini telah menggunakan kata kunci yang tepat, yaitu mewujudkan dan terciptanya, yang sama artinya dengan menciptakan. Visi ini jelas berorientasi pada masa depan dengan menekankan pencapaian Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Ini itu menunjukkan harapan untuk kondisi Indonesia yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kedua, ada analisis misi. Kemendikbudristek memiliki 3 misi. Yang pertama, mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Nah, misi ini sudah sesuai karena berfokus pada kegiatan yang berkontribusi untuk mencapai visi dengan menyebutkan pendidikan yang relevan dan berkualitas, serta dukungan infrastruktur teknologi. Misi ini menunjukkan upaya konkret untuk melaksanakan visi pendidikan lebih baik. Namun, dalam misi ini tidak ada kata kunci yang tepat. Selanjutnya, misi yang kedua yaitu mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. Nah, misi ini sudah sesuai dengan visi yang menekankan pentingnya kebudayaan. Kegiatan yang mencakup pelestarian dan pengembangan kebudayaan menunjukkan upaya nyata untuk melaksanakan visi kementerian terkait kebudayaan. Namun, dalam misi ini tidak ada kata kunci yang tepat. Selanjutnya, di misi yang ketiga yaitu mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, dalam misi ini, walaupun tidak terlihat kata kunci yang sesuai secara langsung, namun sudah sesuai karena mencakup kegiatan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Ini menunjukkan upaya untuk menyelenggarakan dan memeriksa pelaksanaan program secara lebih luas. Nah, secara keseluruhan, misi yang disusun sudah sesuai dengan penjelasan tentang misi sebagai pernyataan tentang kegiatan yang dilakukan untuk mencapai visi. Setiap poin dalam misi ini menekankan tindakan konkret yang berorientasi pada kegiatan yang berkontribusi, melaksanakan, menyelenggarakan, dan berkoordinasi. Misi tersebut mencerminkan komitmen kementerian dalam mencapai visi yang lebih besar untuk pendidikan dan kebudayaan di Indonesia, menjadikannya relevan dan tepat sasaran. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu analisis tujuan. Nah, Kemendikbudristek memiliki 5 tujuan utama. Yang pertama, perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif. Nah, tujuan pertama ini sangat relevan dengan misi pertama yang berfokus pada pendidikan yang berkualitas tinggi dan merata. Ini itu menunjukkan upaya konkret untuk mencapai pendidikan yang inklusif dan adil, serta langsung mencerminkan komponen dari misi yang menyatakan berkelanjutan dan merata. Nah, untuk tujuan yang kedua yaitu penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada pengembangan peserta didik yang berkarakter, di mana tujuan ini sudah sejalan dengan misi pertama dengan fokus pada mutu pendidikan yang berkarakter, serta tujuan ini juga mendukung visi kementerian tentang menciptakan pelajaran yang berakhlak mulia. Selanjutnya, tujuan yang ketiga, pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra, serta pengurus utamaannya dalam pendidikan. Nah, di tujuan ini itu langsung berhubungan dengan misi kedua yang menekankan pelestarian kebudayaan. Ini menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan kebudayaan dalam pendidikan. Selanjutnya, di tujuan keempat yaitu peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi.
Nah, dalam tujuan ini berkaitan dengan misi ketiga, yang dimana berfokus pada transformasi dan reformasi. Dengan meningkatkan riset dan inovasi, tujuan ini mendukung pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih baik. Nah, kita masuk pada tujuan terakhir, yaitu penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Nah, tujuan ini juga sejalan dengan misi ketiga, yang dimana menyatakan perlunya mengoptimalkan peran pemangku kepentingan. Penguatan tata kelola ini menunjukkan cara untuk mencapai pengelolaan yang jauh lebih baik dan partisipatif. Nah, secara keseluruhan, tujuan yang disusun sudah sangat sesuai dengan penjelasan tentang tujuan sebagai apa yang ingin dicapai dari setiap misi. Setiap tujuan di sini mencerminkan dan mendukung misi yang ada, menunjukkan hubungan yang jelas dan logis antara misi dan tujuan. Nah, pada bagian terakhir kita akan menganalisis sasaran dari Kemendikbudristek. Dimulai dari sasaran yang pertama, yaitu meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang. Sasaran ini sudah cukup spesifik karena menyebutkan pemerataan layanan pendidikan bermutu. Nah, meskipun ada indikator seperti meningkatnya, namun tidak ada metrik atau ukuran yang digunakan untuk menilai dan mengukur kemajuan kinerja atau hasil dari suatu sasaran dan tujuan konkret yang jelas untuk mengukurnya. Misalnya persentase peningkatan. Nah, secara teori, sasaran ini dapat dicapai, tetapi tergantung pada konteks dan sumber daya. Selain itu, sasaran ini juga logis dan relevan dengan misi, namun sayangnya tidak ada batasan waktu yang jelas. Dan sasaran kedua yaitu meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi dan karakter, serta relevansi di seluruh jenjang. Nah, pada sasaran kedua ini sudah cukup spesifik karena di situ disebutkan kualitas pembelajaran dan aspek yang ingin ditingkatkan. Nah, selain itu, sama seperti sasaran pertama tadi, meningkatnya ini perlu diukur dengan matriks tertentu, seperti skor ujian. Nah, selain itu, sasaran ini sudah dapat dicapai dengan upaya yang tepat, serta relevan dan logis. Namun sayangnya tidak ada batasan waktu yang jelas. Lanjut pada sasaran yang ketiga, yaitu meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Nah, sasaran ini sudah cukup spesifik dalam konteks bahasa dan kebudayaan, namun masih kurang kriteria pengukuran yang jelas. Nah, selain itu, ini mungkin dapat dicapai, tapi konteksnya perlu diperhatikan. Dan sudah masuk akal dan relevan, namun sayangnya tetap tidak ada batasan waktu yang ditetapkan. Lanjut pada sasaran keempat, yaitu meningkatnya kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan. Nah, sasaran yang keempat ini sudah cukup spesifik karena menyebutkan kontribusi perguruan tinggi, namun masih perlu diidentifikasi metrik untuk mengukur kontribusinya, misalnya ada jumlah publikasi. Nah, dan ini dapat dicapai namun dengan strategi yang tepat, sudah relevan dan logis, namun sayangnya tidak ada batasan waktu yang jelas. Dan di sasaran kelima, yaitu menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Nah, di sasaran kelima ini sudah cukup spesifik karena menyebutkan tata kelola yang diinginkan, lalu sudah dapat diukur, namun masih memerlukan indikator spesifik untuk mengukur penguatan itu sendiri. Nah, sudah dapat dicapai juga dengan upaya yang konsisten, sudah relevan dan logis, dan sayangnya tidak ada batasan waktu yang ditetapkan. Nah, sekian analisis rencana strategis tentang Kemendikbudristek dari saya. Apabila ada yang kurang atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.